Kita mengetahui bahwasanya sujud itu merupakan salah satu daripada rukun sholat. Jadi sholat asal kalau tidak sujud, ya. Beda dengan sujud tilawah sama sujud syukur. Asal sujud itu dalam sholat. Jadi ketika kita sholat, kita diwajibkan untuk sujud karena dia termasuk kata sah kalau ada sholat sujud. Itu bukan sholat amal sah. Jadi sujud itu apa itu? Kita kita tunduk, meletakkan ujung anggota tubuh atau panca indera kita di atas bumi. Sebagaimana kita lakukan tadi. Jadi itu adalah bentuk ketaatan, bentuk ubudiyah penghambaan kita kepada Allah, bentuk ketaatan dan penghambaan kita. Dan dia adalah penghambaan yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Kita letakkan semua anggota tubuh yang tujuh itu. Apa wajah itu meliputi kening dan hidung. Sudah begini kan. Kedua tangan itu telapak. Jadi sujud itu meletakkan kedua telapak tangan di atas sujud atau kemudian lagi kedua lutut, kedua lutut itu sudah 5, ya. Dua telapak tangan, dua lutut, wajah itu meliputi kening dan hidung. Ya. Dua lagi yaitu kedua telapak kaki. Di sujud itu telapak kaki itu bukan apa kaki, bukan telapak kaki. Itu sudah sempurna. Tapi kalau sujudnya tidak pakai telapak kaki yang dilipat, tak sempurna semua. Jadi itulah tujuh anggota tubuh atau panca indera yang kita letakkan di atas bumi dalam rangka dia dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud ini dia adalah ibadah yang sangat agung dan sangat mulia sekali, ya? Yang tidak boleh kita lakukan hanya kepada Allah SWT. Ya. Jadi tidak boleh kita lakukan sujud kepada manusia, kepada benda-benda. Bagaimana lakukan teman-teman terdahulu, matahari, bulan, sujud kepada hewan sapi. Ya, matahari itu depan, sedang itu menyembah matahari. Kenapa? Mereka itu semua sebagai Tuhan atau dewa yang mereka sembah. Ya. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran? Surat An-Naml ayat 4. Itu ketika burung hudhud, ya, terbang di atas udara dan dia melihat suatu kaum yang sujud menyembah benda-benda. Apa Allah katakan? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapatkan rajanya dan penguasa
menguasai. Nah, itu kan. Itu apa? Datu bal iskat. Penguasanya dan kaumnya. Itu datu bal iskat kaumnya. Itu apa? Sujud, ya, menyembah matahari. Sujud pada matahari. Nah, tanpa menyembah kepada yang menciptakan matahari, Allah Subhanahu. Dia bakal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ini merupakan ibadah yang hanya boleh kita lakukan sebagai Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan ia merupakan salah satu kemuliaan yang sangat besar dan sekali yang Allah berikan kepada umat Islam. Jadi bahwa dahulu sujud, ya, menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang mereka sembah itu dalam bentuk benda, matahari, bulan, pohon, hewan, akan semuanya itu dalam agama Islam dirumuskan. Maka dalam apa? Sembahlah Tuhan yang menciptakan matahari, sembahlah Tuhan yang menciptakan benda-benda tersebut. Nah, jadi benda-benda yang ada di alam semesta ini ada pencipta, ada yang begitu. Siapa? Allah Subhanahu. Sembahlah yang menciptakan dan mengadakan tersebut. Jangan menyembah selain. Maka dan juga sujud ini merupakan dalil keimanan seorang hamba kepada Tuhan. Dan ia juga merupakan bentuk pengesaan kita, bentuk mentauhidkan kita akannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sujud itulah kita salah satu bentuk kita mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 62 Allah berfirman, "Wasjudu lillahi wa'budu." Allah katakan apa? Pada semua makhluk yang diciptakan, wasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah semata. Jadi hewan, tumbuh-tumbuhan, planet-planet, ya, manusia dan semua semuanya sujud kepada Allah. Nah, semuanya sujud kepada Allah. Maka apa? Allah khususkan kepada manusia, maka sujudlah kepada Allah semata dan ikhlaskanlah ibadah hanya untuknya. Jadi semua ibadah kita, ya, betul-betul kita niatkan ikhlas lillahi. Contohnya Bapak Ibu subuh memang hujan. Nah, kita niatkan bismillah dan alhamdulillah sebelum tidur, ya. Besok hari Ahad subuh, ya, saya bangun, ya, sebelum ada subuh. Karena subuhnya saya ingin sholat di masjid. Niatkan ilah. Ya, jangan niatkan kecuali Anda hal-hal yang mengalami itu masjid, hujan lebat, ya, dan lain-lain seperti dan lain-lain sebagainya. Dan niatkan lillahi ta'ala. Dan Allah akan memberikan kita derajat, mengangkat derajat
dan memberikan pahala yang sangat besar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi apa? Allah menyuruh kita hanya sujud kepadanya dan hanya beramal kepadanya. Oleh sebab itu, ketika kita sujud, apa yang kita baca dalam sholat? Subhana rabbiyal a'la. Dalam satu riwayat dua yang kita baca dua kali. Subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat lain juga dikatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kedua-duanya benar. Nah, karena kedua-duanya dibaca oleh Rasulullah. Tapi kita ingin Subhana rabbiyal a'la boleh Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi ketika kita tunduk setunduk-tunduknya itu dalam bentuk sujud, maka apa? Kita disuruh membaca doa, membaca bacaan. Subhanallah, subhanallah apa? Maha suci Allah. Berarti apa? Kita sudah apa? Mensucikan Allah. Di dunia ini tidak ada yang maha suci kecuali Allah SWT. Tidak ada yang boleh kita sucikan atau yang kita putuskan kecuali hanya Allah SWT. Kita boleh mensucikan manusia, memutuskan hewan dan benda-benda lain yang kamat. Itu semua tidak akan memberi manfaat dan tidak akan mendatangkan mudarat. Ada gunanya. Yang berhak kita sucikan hanya Allah semata. Jadi kalau kita sudah mensucikan sama, kita apa? Sudah memperkawinkan akan keesaan Allah Subhanahu. Subhana rabbiyal a'la. A'la itu apa? Maha tinggi, maha agung. Tidak ada di dunia ini yang maha tinggi kecuali Allah. Tinggi apa yang kedudukannya, pangkatnya, tinggi apa yang derajatnya dan lain sebagainya, yang memiliki ketinggian itu yang maha tinggi itu hanya Allah SWT. Ada ketinggian yang dimiliki oleh manusia itu akan sirna. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, tapi berapa lama? Paling lama 5 tahun. Habis. Orang tak mengenal kita yang mengabaikan kata ini dibilang bukit yang tinggi, tambang emas yang tinggi, apalagi lembah tanah, setinggi gunung harta yang seperti pohon. Tapi berapa lama bertahan? Kena penyakit, habis berobat sana berobat sini. Ada musibah, hanyut dibawa ditelan banjir. Ada musibah tenggelam harta karena gempa. Ketinggian apa yang dimiliki manusia? Hanya ketinggian yang sifatnya sementara. Setelah itu habis. Orang tak mengenal kita, orang tak tahu kita siapa. Dalam bahasa Minang jatuh tapai. Itu tapai. Kalau ada sakit-sakitan ya orang kecuali. Kenapa? Di saat Allah memberikan ketinggian atasnya, ia sombong, tidak mau membantu orang-orang lemah. Maka Pak Allah cabut hal tersebut dan Allah hidayahkan di dunia. Dalam bentuk apa? Manusia mengabaikan. Jadi
Subhana rabbil a'la. Allah maha memiliki segalanya dan tak akan habis. Kalau minta kepada Allah, maka Allah akan memberi. Tapi dengan syarat apa? Kita harus taat beribadah dan menyembah hanya kepada Allah SWT. Bapak Ibu teman-teman Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdi. Nah, itu bentuk pujian kita kepada Allah. Dalam Islam tidak dibolehkan kita memuji manusia. Nah, tapi apa? Yang berhak untuk disanding dan dipuji selamanya hanya Allah semata. Nah, ada pujian kepada manusia itu dalam bentuk sementara. Kalau yang berbuat baik ya, orang yang baik, karena itu yang berhak untuk dapat puji dan itu diperlukan. Nah, tapi Allah dalam keadaan apapun kita susah senangnya kita tetap memuji Allah. Karena dengan hal tersebut Allah akan memuliakan kita dan mengangkat kita. Nah, beda kalau bapak ibu memuji orang kaya saat dia berharta, ya bisa saja dia kasih. Nah, apa yang kita ingin, tapi kalau sudah habis akan sampai di situ, apalagi yang dia beri. Nah, tapi kalau Allah kita puji, Allah akan memberi selamanya atas kita. Susah kita senang, Allah selalu akan memberi kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itulah lafaz atau kalimat yang kita baca setiap kita sujud. Nah, betapa mulianya kalimat tersebut, ya. Semuanya memberi makna dan kandungan yang dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim mengatakan, di saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi untuk meminta sesuatu, wejangan atau wasiat kepada Rasulullah, maka Nabi memberikan wasiat kepadanya apa? Alaika bi kasrati sujud. Alaika bi kasrati sujud lillah, lillah. Fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'akallahu biha ilaihi wa hatta anka biha fatihah. Maka kata Nabi terhadap sahabat tersebut, dan hadis ini juga ditujukan kepada umat Rasulullah, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Nah, jadi Nabi menganjurkan kita, ya, sebagai upaya untuk memperbanyak sujud. Maksudnya Bapak Ibu seperti memperbanyak sholat sunnah di samping sholat wajib. Nah, karena sujud yang dimaksudnya adalah sujud dalam sholat. Jadi Nabi menganjurkan khususnya kepada sahabat yang pada tadi, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Dan juga dalam sujud itu disunahkan dan dianjurkan untuk apa? Memperpanjang durasi sujud. Ya, agak lama sedikit. Nah, itu dianjurkan. Hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam sholat berjamaah baru, jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu singkat. Nah, itu sedang. Ya. Nah, itu di kondisinya. Tapi kalau sendiri,
maka diajarkan untuk memperlama sujud kita dalam sholat. Illa, apa kata Rasulullah selanjutnya? Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat. Jadi orang yang memperbanyak sujud atau yang mengerjakan sholat sunnah yang banyak dalam hidupnya, maka Allah akan mengangkat derajat. Nah, maksudnya apa? Allah angkat kedudukannya di sisi derajatnya apa? Derajatnya di sisi Allah. Kalau Allah mengatakan engkau aku angkat derajat di sisi, maka apa? Tidak ada yang lain yang lebih tinggi kecuali apa yang Allah katakan kepada kita semua. Ada berapa jabatan yang diberikan yang seperti kita, itu derajatnya disingkat, setelah itu habis. Tapi kalau Allah yang mengangkat derajat kita, maka apa? Tidak akan habis lagi kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Dan apalagi kata Rasulullah, dan Allah menghapuskan dosa. Dia Bapak Ibu ketika kita sujud, ketika kita perbanyak sholat sunnah, seperti sholat wajib, sholat wajib saja sehari semalam 17 rakaat, ya kan? Berarti sehari semalam kita melakukan 17 kali sujud di hadapan Allah. Itu sudah banyak. 17 sudah kata bilangannya banyak. Kalau ditambah lagi akan lebih baik. Yaitu apa? Ditambah dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau rawatib. Tambah lagi dengan sholat atau isra, sholat yang lain dari malam, boleh dikerjakan sebelum kita tidur, dan juga boleh setelah kita tidur sebelum masuk waktu subuh, sholat fajar, sholat lainnya. Itu sudah berapa rakaat? Nah, sholat waktu saja sudah banyak, apalagi tambah dengan sholat sunnah. Maka derajat Allah akan tinggikan di hadapannya, dan juga apa? Allah menempatkan kita di hati manusia itu, kesenangan dan kebahagiaan. Bapak gaji ibadah, kehidupan ibadah. Tidak ada orang yang tidak suka. Jelas orang akan senang kita gaji ibadah, gaji sholat. Di mana saja. Dalam agama ini juga. Dalam agama Kristen, gaji dan ibadah saya di gereja. Maka apa? Orang-orang lain akan senang. Kita juga senang. Kenapa? Dengan rajinnya mereka beribadah, dan sudah menjaga ketenangan dan toleransi dalam beragama. Nah, yang diajarkan dalam segala agama itu adalah kebaikan. Tapi kalau ada yang tidak baik, berarti apa? Penyimpangan dalam pemahaman beragama. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah angkat derajat kita, maksudnya apa? Allah kedudukan kita di sisi Allah itu sangat tinggi, dan Allah tempatkan kita di hati manusia itu, secara umum di hati orang-orang Islam itu, tempat yang baik, senang hati. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini
agar umatnya selalu memperbanyak sujudnya di hadapan Allah. Maka dengan hal tersebut Allah akan memberikan keutamaan dan fadilah. Apa di antaranya? Diangkat derajatnya, dosa-dosa yang dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa? Ketika seorang hamba berbanyak sujudnya di hadapan Allah, maka Allah akan menempatkannya bersama Rasulullah dalam surga. Hal itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, ya, yaitu dari Rabi'ah bin Abdul Aslam, untuk aminu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi. Jadi suatu hari Rabi'ah bin Aslam ini seorang sahabat laki-laki, ya. Jadi hebat, dia membawakan air wudhu untuk Rasulullah. Jadi bagi para sahabat ini berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba membantu atau menolong Rasulullah dalam hajat. Salah satunya Pak, itu membawakan air untuk Rasulullah. Nah, kan? Mau air. Nah, kalau sekarang ini Pak, seperti apa? Orang berlomba-lomba untuk membuat berbuat baik. Salah satunya memberi minum dan makanan. Nah, itu maka semua letakkan minuman dan makanan di rumah atau di masjid. Karena banyak di masjid dan infak untuk makanan bagi pengunjung atau jemaah yang sholat di masjid. Utama sudah setiap minggunya. Nah, ini merupakan sunnah Rasul. Ya, ada sahabat selalu melakukan hal tersebut. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masnadikul khairat. Jadi apa kata Nabi? Pada itu diwudhu makajati. Faqala li sallallahu as'aluka Allah faqadaka bijak. Qala awal zalika qultu wa zalika. Qala fa'inni al-nafsika bitasabus. Jadi sahabat ini yang pernah bermalam atau tidur bersama Nabi, ya. Jadi ketika masuk sholat dia membawakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Maka apa? Maka Nabi mengatakan kepada dia, katakan padaku apa yang engkau inginkan oleh dia. Ya. Maksudnya apa? Mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku. Maka dia mengatakan kepada Nabi, aku hanya minta agar aku bisa menjadi teman dekatku di surga. Itu saja. Ya. Nah, kalau seorang kalau itu minta, orang minta kan, kalau minta minta. Kita apa? Kita bantuan, atau kita ajarkan anak-anak tafsir, habis, baca Al-Quran. Jadi itu sangat bagus. Ya. Tapi kalau para sahabat itu minta Nabi itu minta wasiat satu yang macam-macam. Tapi paling para sahabat itu minta kepada Nabi agar apa? Amal apa yang mudah dia lakukan agar bisa masuk surga bersama Nabi. Dan juga kita minta berapa itu sama. Ya, tahsin itu merupakan amal yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jadi kalau kita tulis sampai surga berapa? Jadi kalau kita ajarkan tahsin insya Allah, dan itu lebih mulia dan lebih besar daripada minta. Kenapa? Allah akan memberikan lebih daripada harta. Kenapa? Al-Quran itulah yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Jadi apa? Kata sahabat ini, aku hanya minta satu.
agar menjadi kemerdekaan di surga. Betul ya? Nah, maka Nabi mengatakan ada lagi, tidak ada permintaan yang lain. Maka Nabi mengatakan kepada Rafi'ah ini apa? Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanku dengan banyak melakukan sujud atau kalau ingin ya, menjadi kemerdekaan Rasulullah SAW di surganya Nabi, maka apa? Satu saja permintaan Nabi kepada kita, berbanyaklah sujud. Maksudnya apa? Berbanyaklah sholat sunnah di samping sholat wajib. Dan juga ketika kita sholat sunat, perpanjangkan durasi sujud. Nah, selama 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, ya. Kalau kita itu diajarkan oleh Rasulullah. Dia sujud yang banyak atau sholat sunnah yang banyak kita lakukan dalam hidup kita ini di satu sholat. Maka apa? Allah akan menempatkan kita bersama Nabi di dalam surga. Nah, siapa tak senang? Di dunia ini kita duduk bersama orang berjabatan tinggi senang. Nah, sekarang apa itu banyak orang ingin apa? Duduk di samping selfie. Ya, dari samping tokoh-tokoh terkenal, pejabat-pejabat yang pemerintah. Kenapa? Itu merupakan suatu kebanggaan dan kesenangan. Macam-macam tergantung ya. Nanti di sesi ada banyak komen dan anggapan dan dia bagi Allah SWT, tetapi sahabat itu yang dia minta satunya ingin menjadi kemerdekaan bersama Nabi SAW. Apa yang terjadi ini berbanyaklah sujud. Bapak Ibu Allah SWT, dan dengan memperbanyak sujud kepada Allah SWT, Allah akan mengabulkan doa. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Di saat seorang hamba sujud di hadapan Allah, maka pada saat itulah Allah sangat dekat dengannya. Maka kata Nabi, berbanyaklah membaca doa di saat kalian sujud. Nah, dia saat kita sujud lah, itu posisi di mana di antara seorang hamba dan Allah itu sangat dekat. Maksud dekat ini apa Pak Ibu? Bukan dekat sendiri. Dekatnya apa? Rahmat dan kemuliaan Allah itu sangat dekat. Rahmat Allah dan kemuliaan Allah itu sangat dekat ya, kepada hamba. Bukan dekat dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita sekarang. Dalam tempat kita. Tapi dekat segi rahmat dan kemuliaan Allah itulah sangat dekat ya, kepada hamba. Maka apa? Berbanyaklah doa di saat kalian sujud, maka Allah akan mengabulkan apa-apa yang kalian minta. Jadi bagi terutama yang tahun ini, ya, kebiasaan kita di akhir tambah sedikit banyak mengikuti kebiasaan apa? Kebiasaan dunia barat. Ya, kumpul di tempat terbuka, ya, pura-pura pesta pura, nonton ini sambil makan, sambil minum minuman yang melakukan ini pesta kemakan. Semuanya ini hanya membuang-buang kata dan menghabiskan waktu yang cantik. Jelas ini apa? Dilarang dalam agama Islam karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
hendaklah pergantian antara siang dan malam itu kita habiskan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat yang akan diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah memang tidak dilarang kita untuk keluar ketika malam-malam. Tapi apa? Keluarnya itu kemana? Keluarnya ulang-ulang menghabiskan waktu, lebih baik di rumah. Tapi keluar ke masjid, apapun iktikaf, di malam itu akan lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah. Keluar jalan-jalan dibolehkan, tapi kalau hanya menghabiskan waktu sampai tengah malam ada manfaat, ini sangat merugikan. Itu termasuk orang-orang yang Bapak Ibu Rasulullah. Oleh sebab itu alangkah baiknya pertukaran antara siang dan malam di akhir tahun kita habiskan dengan cara apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa-apa makan, kumpul keluarga, dan setelah itu apa? Kita menjalin dan menghadus silaturahim. Setelah itu apa? Sama-sama baca sholat. Yang mulia itu akan lebih baik. Minta kepada Allah agar apa? Di tahun atau waktu mendatang Allah selalu melimpahkan dan memberikan rahmat dan berkat kepada kita. Dan seorang muslim itu selalu optimis. Selalu optimis dalam Bapak Ibu Allah SWT, maka ketika kita sujud banyaklah meminta kepada Allah SWT. Rasulullah saja dalam satu riwayat sehari semalam itu istighfar meminta ampun sebanyak 70 kali. Bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya ketika seorang hamba memperbaiki sujudnya Allah, itu tanda dan akan keimanannya kepada Allah Subhanahu dan ikhlasnya dalam melakukan ibadah tersebut. Karena dalam sujud kita dan sholat kita selalu kita lakukan ikhlas lillahi. Maka dari dalam surah ayat 29 Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahamatu bainahum arahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan para sahabatnya yang bersama dia keras dan tegas terhadap orang kafir yang memerangi Islam dan saling berkasih sayang di antara mereka, saling mengampun dan saling menyayangi. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Allah agar menganugerahkan kepada mereka ampunan dan pahala yang baik serta kemuliaan. Begitulah para teman-teman semua. Ketika kita sujud dengan ikhlas kepada Allah, menandakan apa? Bukti dan tanda keimanan kita kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kita kelembutan hati. Orang yang banyak sujud, orang yang rajin membaca surat-surat sunnah, maka apa? Allah akan memberikan dia apa? Kelembutan hati. Sebagaimana yang dikatakan Allah bersama sahabat-sahabatnya yang banyak melakukan sujud bersama Allah, maka Allah berikan apa? Kelembutan hati. Dan orang yang apa? Suka berkasih sayang. Saling sayang menyayang.
Kalau perkara itu lemah lembut, kan? Maka apa? Allah akan meridhoi dan memudahkan apa-apa yang mereka. Jadi kalau sujud atau sholat yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas lillahi. Tapi waktu ada orang sholat sujudnya banyak, tetapi tingkah lakunya sama. Ya. Maka apa? Sujud dan sholat yang banyak itu ya, tidaklah memberi manfaat baginya. Kenapa? Hakikatnya dia tidaklah sholat. Sholatnya hanya semata melepaskan hutangnya kepada Allah saja, tak bermakna. Tapi kalau sholatnya bermakna, maka dia memahami Tuhan Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat yang kita lakukan itu ya, maksud dan tujuannya untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bisa kita dari sholat kita sihat. Ketika ada lintasan ya, dalam diri kita, dalam hati kita, yaitu lintasan dalam bentuk godaan untuk melakukan sesuatu perkara kemaksiatan, ingat kita akan sholat yang telah kita lakukan. Sholat itulah yang akan menjaga kita dalam hal-hal kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Sholatnya betul-betul memberi manfaat kepada dan dia betul-betul sholat, dan betul-betul apa? Melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak sujud, dengan kata lain memperbanyak sholat-sholat sunnah bersama sholat-sholat wajib, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan memberikan banyak keutamaan dan fadilah kepada kita sebagai hamba-hamba yang melakukan kemaksiatan, terutama di akhir tahun kita adalah keluarga kita ya, untuk melakukan hal tersebut dan tidak ingat dalam menghadapi hari yang akan datang, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, dan tahun yang akan datang, dan juga kehidupan yang akan datang. Hendaklah kita hadapi sama-sama cara memperbanyak sujud, dan itu dalam bentuk apa? Optimis kita ya? Optimis kita dalam hidup di dunia ini. Dengan tersebut Allah akan memberikan apa-apa yang kita inginkan, melapangkan kesusahan dan kesulitan kita, dan melancarkan rezeki dan segala urusan kita di masa yang akan. Itu yang akan kita dapatkan ya, dari Allah apabila kita memperbanyak sujud dan sholat-sholat sunnah kita dalam ibadah di dunia ini. Jadi kalau maaf, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.